Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia darinya kita bisa berkumpul kembali di majlis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. 40 hadis-hadis yang berkaitan tentang hak-hak Allah Rabb semesta alam. Dan malam hari ini kita sudah masuk ke hadis yang ke-31. Di hadis ini Mu'allif Syekh Anis al-Mus'abi hafizahullah ta'ala mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," ketika Allah menciptakan makhluk, kataba fi kitabihi, maka Allah menulis di dalam kitabnya, bahwa indahu fawqal arsy, yang kitab itu berada di sisinya, di atas arsy. Apa yang ditulis? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada beberapa poin yang akan kita bahas berkaitan tentang hadis ini. Hadis ini mengandung banyak pembahasan berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berkaitan tentang sifat ulu, ya, tinggi. Allah memiliki sifat ulu, yaitu tinggi. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah tentang hadis ini, "Fal khabaru dalil ala anna Rabbana jalla wa ala fawqa arsy." Hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwa Rabb kita itu ada di atas arsy. Maqala Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, begitu pula Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mengatakan, ittafaqatil kalimatun minal muslimin, ya, telah sepakat kaum muslimin, anna Allah Ta'ala fawqa arsyihi fawqa samawatihi, Allah Ta'ala ada di atas arsy, di atas langit-langitnya. Begitu pula Imam Al-Auza'i mengatakan, kunna wa tabi'una mutawafirun, kami dan para tabi'in yaitu saling menguatkan, saling sepakat. Naqulu, kami ucapkan, kami berpendapat, innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi, bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas arsy. Wa nu'minu bima waradati sunnah bihi min sifatihi jalla wa ala, dan kami beriman, ya, dengan apa yang telah datang dijelaskan oleh sunnah, yang berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang menunjukkan bahwa
Allah Ta'ala itu memiliki sifat ulu. Allah ada di atas, tinggi. Oleh karenanya juga dikatakan oleh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ketahuilah bahwa semuanya sifat ini allati hiya sifatul istiwa, sifatul kamali. Yang ini adalah sifat istiwa, beristiwa di atas arsy, adalah sifat kesempurnaan dan kemuliaan yang dengannya Allah Ta'ala dipuji. Yang menjadi petunjuk bahwa ini adalah sifat kesempurnaan, bahwa Allah Ta'ala itu menyebutkan sifat ini bukan hanya di satu tempat saja, di banyak tempat ya. Bahkan itu sesuai dengan akal, sesuai dengan akal. Contohnya di sini beliau menyebutkan beberapa ayat, dan salah satu surah yang menyebutkan tentang sifat istiwa ya, sesuai dengan urutan mushaf adalah surah Al-A'raf ayat 54, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafifan, Allah Ta'ala menutupkan malam kepada siang, dan Allah Ta'ala mengikutkannya dengan cepat. Wa syamsa wal qamara wan nujuma musaffaratin bi amri, dan diciptakan pula matahari, bulan, bintang, yang semuanya itu tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah hanya milik Allah penciptaan dan juga urusan. Tabarakallahu Rabbul Alamin, Maha Suci Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Maka apakah ada seorang yang mampu menafikan dari sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan dan kemuliaan sebagaimana ditunjukkan pada ayat ini? Kita bisa sebutkan istawa alal arsy gitu. Ini adalah dalil yang salah satu dalil. Dan banyak dalil ya, bahkan disebutkan sampai ratusan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala di atas. Dan istiwa menurut para salaf, sifat istiwa itu memiliki 4 makna. Jadi ada irisan ya, antara sifat ulu dan sifat istiwa. Ulu itu tinggi, istiwa itu ya ala wartafa, ia pun tinggi maknanya. Nah, tapi nanti ada perbedaan pendapat, perbedaan makna dari antara ulu dan istiwa. Di antara makna istiwa yang pertama irtafa. Irtafa itu meninggi, ya, tinggi. Wa ala, yang kedua ala, tinggi juga. Wasa'ida, dan juga naik. Wastaqarra, dan bersemayam. Nah, ini makna secara bahasa. Istiwa itu mengandung 4 makna tadi. Tinggi, yang meninggi, tinggi, naik, dan juga bersemayam. Kemudian, dan sifat ulu ini mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sisi. Tinggi itu, ulu itu sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi dari sisi apa saja? Uluwul qadar, tinggi kekuasaannya. Kekuasaannya tinggi. Wa uluwul qahar, Allah Ta'ala memaksa
berkuasa, yang menghukumi, menetapkan qahar. Ini pun tinggi. Uluwul dzat, begitu pula dzatnya tinggi. Jadi dari tiga sisi ini tinggi Allah Ta'ala, maha tinggi. Jadi kekuasaannya maha tinggi, keperkasaannya maha tinggi, dzatnya pun maha tinggi. Jadi ulu dari semua sisi tersebut. Faman jahada uluwul dzat, faqad jahada lawazimas bihi al-ali. Barang siapa yang dia menolak sifat ulu pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan mengingkari konsekuensi dari nama Allah Ta'ala Al-Ali. Al-Ali, Al-Ali itu maha tinggi. Orang yang menolak sifat ulu bagi Allah Ta'ala, nanti dia juga akan menolak nama Al-Ali, ya, yang maha tinggi. Dan sifat ulu ini ditetapkan berdasarkan fitrah, ya, berdasarkan fitrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Wallahu qad fatara al-ibad. Allah Ta'ala telah menetapkan fitrah bagi hamba, baik Arabahum wa Ajamahum, baik orang Arab maupun orang yang non-Arab. Ala annahu idza da'u Allah tawajjahat qulubuhum ila al-ulu. Ketika mereka berdoa, baik orang Arab ataupun yang non-Arab, pasti mereka mengarah ke atas. Ini fitrah. Ya, ini fitrah. Ya. Begitu pula dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, di antara hujjah bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy, di atas langit yang 7 adalah orang-orang yang bertauhid seluruhnya. Orang-orang yang bertauhid seluruhnya itu dari kalangan Arab maupun non-Arab, ketika mereka disulitkan oleh suatu masalah atau ada musibah yang menimpa mereka, rafa'u wujuhahum ila sama. Mereka mengangkat wajahnya ke langit. Ini fitrah. Hujjah. Ya. Nanti lihat ada beberapa penyimpangan tentang hal ini. Yastaghithuna rabbahum tabaraka wa ta'ala. Untuk apa mereka mengadahkan wajahnya ke langit itu? Untuk beristighosah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu untuk memberikan solusi dari masalah yang ia hadapi. Ini fitrah. Ketika ditimpa musibah, mereka menengadahkan kepalanya ke atas. Wa hada asyharu wa arafu idal khassa wal aman. Ini masyhur, ya, dan dikenal baik orang yang khusus ataupun yang orang awam, semuanya paham. Ya. Ya, bahkan dalam lisan-lisan kita itu secara fitrah, secara kalau tidak disebut latah, kadang-kadang kita ucapkan gimana yang di atas. Ya. Nah, ini adalah takdir yang di atas. Ya. Nah, tentunya ini adalah hujjah tersendiri berdasarkan fitrah, yang fitrah ini belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Orang yang fitrahnya masih bersih, lurus, belum terkotori oleh penyimpangan, tentunya demikian. Ketika ditimpa musibah pasti mengarah ke atas. Ini fitrah. Kemudian selain fitrah ada juga akal, yang berdasarkan akal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ulu, sifat ulu dan terpisah
itu bisa diketahui dengan fitrah, dengan daruroh secara daruri, dan juga dengan dalil akli yang sifatnya nazari, teoritis. Dirinci oleh Ibnu Qayyim, ketika sifat ulu ini merupakan sifat kesempurnaan, maka ia tentunya merupakan konsekuensi dari zatnya, dan tidak mungkin ia berada bersama alam semesta kecuali ia ada di atasnya, dan tidak mungkin Allah SWT itu kecuali ia berada di atas makhluk seluruhnya, dan tidak mungkin makhluk itu justru meliputi Allah Ta'ala. Tidak mungkin, itu akalnya demikian. Ya, kita saja bisa mengilmui sesuatu itu apa yang bisa kita liputi. Sebuah benda yang bisa kita lihat sekelilingnya, kita perhatikan sekelilingnya, menandakan bahwa kita ada di atasnya. Kalau kita ada di sejajar dengannya, ada bagian yang tidak diketahui. Ini permisalan antar makhluk, dan walillahil mathalul a'la, dan sifat Allah Ta'ala itu lebih tinggi lagi. Ya. Dan ini secara akal demikian. Secara akal pun mendukung bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas. Terlebih lagi dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah serta Ijma'. Di dalilnya ada fitrah, akal, Al-Quran, As-Sunnah, dan serta Ijma'. Kalau Al-Quran dan Sunnah banyak, ya banyak. Bahkan disebutkan oleh Abul Izz Al-Hanafi, Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, bahwa dalil-dalil yang sahih, yang jelas, yang qat'i, ya, yang pasti menunjukkan kepada sifat ulu bagi Allah Ta'ala, ya, bahwa Allah Ta'ala itu tinggi di atas makhluknya, itu lebih dari 1000 dalil. Nah, ada 1000 dalil yang menunjukkan Allah di atas, sifat ulu bagi Allah Ta'ala. Ya. Di antaranya sebutkan ya, surah An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Fauq itu atas. Bagaimana bisa mentakwil, mentahrif, memalingkan? Dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Ta'ala yang Maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Fawq, di atas. Begitu pula ketika berbicara atau berkisah tentang Nabi Isa, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya. Bahkan Allah Ta'ala mengangkatnya kepadanya. Ini mengangkat berarti ke atas. Ilaihi kepadanya, berarti Allah di atas. Ya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu. Ini mengangkat berarti ke atas. Ya. Ini banyak dalil. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi, jadi ada sampai 1000 dalil. Ya. Yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat ulu di atas. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara ulu dan istiwa. Tadi ya, ada istiwa, ada ulu. Ini perbedaannya bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, ulu itu sifat zatiyah. Zatiyah ya.
Dzatiyah itu sifat yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, terus senantiasa ada bersama Allah. Ini sifat yang dzatiyah, melekat pada zat Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, maka secara asal bahwa sifat ulu Allah Subhanahu wa taala itu di atas makhluk adalah sifat yang mesti ada baginya. Sebagaimana sifat keagungan, ya, kemuliaan, kekuasaan itu pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ulu, tinggi. Ya. Berbeda dengan ulu, istiwa itu sifat fi'liyah. Nah, bedanya apa sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Kalau dzatiyah melekat pada Allah Subhanahu wa taala, kalau sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah taala, perbuatan. Makanya Allah memberikan rizki, ya, melapangkan, menahan, itu terkait dengan masyiah, kehendak Allah taala. Ini sifat fi'liyah, perbuatan. Ya. Begitu pula istiwa. Istiwa di atas arsy ini fi'liyah, perbuatan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala pun memiliki sifat lain, nuzul, turun, itu berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Ta'ala berkehendak, Allah istiwa. Jika Allah berkehendak, Allah turun. Jika Allah berkehendak, Allah berbicara. Gitu ya. Jika Allah berkehendak, Allah mencipta. Gitu. Ini semuanya sifat fi'liyah. Jadi ini perbedaan pertama. Ulu itu sifat dzatiyah, istiwa itu sifat fi'liyah. Makanya dalam ayat tsummastawa, kemudian Allah Ta'ala beristiwa. Jadi Allah istiwa itu istawa dalam bentuk fi'il madi, ya, fi'il madi. Nah, maka ini adalah sifat fi'liyah. Kemudian yang perbedaan yang kedua, ulu itu sifat ulu tadi, ya, tetap baik dengan dalil yang nas Al-Quran Sunnah dan juga dengan akal, ya. Bisa kita tetapkan baik dengan dalil maupun dengan akal. Sifat ulu, ya. Sifat ulu itu bisa kita tetapkan dengan dalil dan akal. Akal kita pun menerima Allah ada di atas. Sementara istiwa itu ditetapkan dengan dalil. Jadi istiwa itu apa yang mendasari Allah memiliki sifat istiwa, itu dalil. Ya, makanya kalau kita berpegang kepada dalil, saya selamat. Masalahnya ketika kita mengorek sifat istiwa ini dengan akal, ya, dengan akal. Istiwanya gimana? Gitu. Terus kalau turun berarti tidak istiwa. Nah, ini akal yang main. Makanya untuk sifat istiwa yang jadi dasar itu bukan akal, tetapi dalil. Makanya Syekhul Islam mengatakan al-istiwa'u minas sifatis sam'iyah. Istiwa itu termasuk sifat yang sam'iyah, yang kita dengar berdasarkan dalil, al-ma'lumah bil khabar, yang diketahui dengan khabar, melalui berita yang benar dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah istiwanya Allah Ta'ala itu khusus berkaitan dengan arasy. Ya, sifat istiwa itu dikaitkan dengan arasy, istawa alal arsy. Alal arsy istawa, gitu. Ya, istiwa itu kaitannya dengan arasy, tinggi di atas arsy. Sementara ulu itu di atas seluruh makhluk. Ya, di antaranya arasy. Jadi kalau ulu itu dikaitkannya bukan hanya dengan arasy, tapi dengan seluruh makhluk. Nah, itu perbedaan yang ketiga. Lihat, ada bedanya ya antara ulu tinggi
dengan istiwa. Istiwa itu ada kaitan dengan arsy, kalau ulu itu dengan seluruh makhluk, termasuk arsy. Bukan hanya arsy saja, tapi juga dengan seluruh makhluk. Lalu apa saja kelompok yang menyimpang di dalam sifat ulu ini? Ya. Yang pertama, ada pendapat. Ada dua pendapat. Ya. Qaulani lil mukhalifin li ahli sunnah fi hadzal bab. Ada dua pendapat kelompok yang menyimpang berbeda dengan ahli sunnah dalam sifat ulu. Yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa anallaha fi kulli makan bidzatihi. Allah ada di setiap tempat. Ini pendapatnya siapa? Jahmiyah, Mu'tazilah. Allah ada di mana-mana. Ya. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan Allah tidak ada di dalam alam dan juga di luar alam. Tidak bersambung dengan alam, tidak terpisah dengan alam. Nah, ini pendapat siapa? Asy'ariyah, ya, dan juga Maturidiyah. Ini pendapat-pendapat yang menyimpang. Apa yang mendasari penyimpangan ini? Ya, ada syubhat. Ya. Syubhatnya berkaitan dengan akal tadi. Ya. Akal mereka. Syubhat yang paling utama yang mendasari penyimpangan ini adalah mereka mengatakan bahwa menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala di atas itu maknanya tajsim. Ya, tajsim. Jadi Allah taala memiliki jisim. Yang jisim itu butuh kepada tempat. Berarti mirip seperti makhluk. Nah, itulah rentetannya. Akhirnya dikatakan kalau terikat dengan arsy berarti Allah taala memiliki kekurangan. Makanya Allah ada di mana-mana. Lalu ternyata pendapat ini pun dibantah oleh mereka sendiri bahwa ya, oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah Allah tidak ada di dalam alam, di luar alam, tidak bersambung dengan alam, tidak terpisah dengan alam. Nah ini sesuatu yang tidak ada. Yang kayak gini yang tidak ada. Di dalam nggak ada, di luar nggak ada. Ya adanya di mana? Nah ini pemikiran yang didasari pada itu. Kalau ditetapkan salah satu berarti dia butuh kepada tempat tersebut, yang butuh kepada tempat yang makhluk. Makanya Allah ada, tapi nggak di sini, nggak di sana, nggak di alam, nggak di luar alam, nggak bersambung dengan alam, nggak terpisah dengan alam. Makin ruwet lagi pemikiran. Ya, ini sesuatu yang tidak ada. Bagaimana membantah pendapat ini? Ya. Dan ini oleh para ulama disebutkan adalah produk dari akal yang rusak. Ya, tidak bisa kita ragukan lagi bahwa ini penyakit yang ditimbulkan dari akal yang rusak. Ya. Sementara dalil-dalil tidak ada yang menyebutkan seperti ini. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah ada di dalam, tidak ada di alam, di dalam alam, di luar alam, tidak ada dalilnya seperti itu. Ini apa yang membuat mereka berkata seperti itu? Akal. Ya. Kemudian bantahan yang kedua, yang kalau tadi sebutkan bahwa ini hanya produk akal, nggak ada dalilnya. Menyebutkan Allah ada di mana-mana itu nggak ada dalilnya. Ya. Bantahan yang kedua, kalau kalian menetapkan Allah memiliki pendengaran dan penglihatan, dan kalian meyakini bahwa pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala itu tidak berkonsekuensi tajsim, gitu ya. Mereka juga menetapkan Allah memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki sifat sama dan sifat basar. Kenapa sebagian mereka tetapkan, tetapi yang lain tidak? Sifat ulu kenapa tidak?
Yang sifat sama dan basar bisa ditetapkan tanpa mengesankan ada tajsim, ada jisim di sana. Lalu kenapa ulu tidak? Padahal fal qawlu fi ba'di sifat kal qawli fil ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian sifat itu sama seperti pembahasan dengan sifat yang lain. Jadi kenapa beda-beda yang sama? Basar bisa ditetapkan, ulu tidak. Sama basar ditetapkan tanpa ada pikiran bahwa itu tajsim, tapi ulu ada kesan tajsim. Kenapa? Nah, ini bantahan yang juga bisa membantah pendapat mereka. Dan kita sama-sama tahu bahwa Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan tajsim, ya, berarti mereka memiliki kesan bahwa itu serupa dengan makhluk. Justru itulah ya tasbih yang mereka lakukan, tamtsil. Mereka lah yang menyerupakan dengan makhluk sehingga beranggapan itu tajsim. Ya. Padahal laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan dialah As-Sami' Al-Basir. Ya. Jadi ketika ada keserupaan di dalam suatu sifat, ya, sisi qadrul mustarab, ya, sisi kesamaan. Minimal dalam nama itu sama, tapi bukan berarti sama dalam hakikat. Sama sifat mendengar, Allah mendengar, kita mendengar. Namanya sama, tapi hakikatnya beda. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk ini sesuatu yang berbeda. Lalu apakah ini sebut tajsim? Tidak. Kan laisa kamitslihi syai'. Oleh karenanya mereka ya, memalingkan makna istawa menjadi istaula, ya, agar tidak dianggap istawa itu ala wartafa'a, gitu, tinggi, meninggi di atas arsy. Mereka mentahrif, memalingkan maknanya menjadi istaula. Istaula itu menguasai. Ya, istawa al-arsy ay istaula al-arsy, menguasai arsy. Nah, namun ini ada bantahan juga di sisi bahasa, bahkan sekalipun ini terbantahkan. Istaula, menguasai, ini tidak terjadi kecuali sebelumnya ada lawan yang memperebutkan. Ya, istaula alal arsy berarti sebelumnya ada juga yang berusaha untuk merebut arsy, gitu, seolah-olah ini. Dan Allah istaula, akhirnya Allah lah yang menguasainya. Padahal tidak ada yang seperti itu. Jadi istaula, menguasai, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Menguasai. Menguasai itu artinya menguasai setelah sebelumnya memperebutkan. Namanya istaula. Ya. Maka ini adalah ucapan yang batil, ya, ucapan yang batil tentang makna istawa dengan mentahrif menjadi istaula. Begitu pula ucapan Mu'tazilah tadi yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Maka ini tentunya adalah bentuk pendustaan terhadap nas. Ya, nasnya tadi sampai 1000 dalil yang menyebutkan Allah di atas. Dan juga ada sisi lain, berarti ada juga potensi, ya, konsekuensi batil, yaitu Allah akan bisa bertambah keberadaannya jika tempatnya bertambah, atau berkurang ketika tempatnya berkurang. Kalau ada di mana-mana, ya, ketika ada pemekaran misalnya gitu, nanti Allah tambah lagi di tempat ada merger gitu. Nanti Allah berkurang tempat. Nah, ini batil dari sisi itu. Dan sisi lain berarti ini tidak menafikan Allah berada di tempat yang kotor. Ya, kalau Allah mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di WC. Nah, ini sesuatu yang bantahan yang telah, sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT.
ucapan mereka pun terbantahkan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang penetapan arsy. Ya, di atas arsy tadi. Arsy ini secara bahasa adalah sarirul malik, ranjang bagi raja. Ya. Wa kadzalika arsyur rahman. Begitu pula yang dimaksud dengan arsy Allah. Ya. Dan arsy ini adalah makhluk yang paling besar, paling berat timbangannya, dan dia memiliki qawaim itu apa? Tonggak-tonggak. Tahmilul malaikah, yang dipikul oleh malaikat. Ya, ini sifat yang disebutkan dalam nas dan kita tidak tahu. Kita hanya tahu apa yang dikabarkan dan kita imani. Wa huwa kal kubah alal alam. Ini seperti kubah di atas seluruh alam. Jadi arsy itu lebih besar dari alam, sehingga ia seperti kubah. Alam ada di bawah. Di arsy itu lebih besar daripada seluruh alam. Wa huwa saqful makhluqat, maka arsy itu adalah atap bagi seluruh makhluk. Ya. Ada yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan arsy itu adalah malaikat. Ya, ini ucapan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, tentunya ini akan mendukung penolakan mereka terhadap sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menafsirkan arsy itu adalah malaikat. Bantahannya adalah ya tentunya ini bukan sesuatu yang hakiki. Mereka itu menggiringnya kepada makna majazi. Ya. Arsy itu mereka terjemahkan sebagai al-mulk, kerajaan. Ya, istawa alal arsy, ya, beristiwa di atas kerajaan, seolah sesuatu yang majazi. Karena arsy itu tadi sarirul malik, ya, ranjang bagi raja. Dia adalah saqful makhluqat, atap seluruh makhluk. Dan ini tentunya bertentangan dengan banyak nas, dibantah juga dengan banyak nas. Seperti pada surah Hud ayat 7 disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-nya itu di atas air. Arsy-nya Allah Ta'ala itu di atas air. Kalau arsy itu dimaknai kerajaan, kerajaan yang majazi, bukan kerajaan gedungnya, kerajaan. Nah, maka bagaimana memaknai kerajaannya itu di atas air? Maka arsy ini sesuatu yang hakiki, ya, bukan yang majazi. Ya. Nah, ini berkaitan tentang arsy, yaitu istawa alal arsy. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan dalam kitab inna rahmati, ya, sabaqat ghadabi, ya, sebutkan itu. Sungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Taglibu ghadabi, dalam hadis ini. Sungguhnya rahmatku mengalahkan murka. Maka ada dua sifat yang juga ditetapkan di sini, ada rahmat, ada ghadab. Tapi yang mesti kita ketahui, rahmat itu, ya, rahmat itu ada rahmat yang khusus, ada rahmat yang umum. Dan sifat rahmat adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia fi'liyah. Di rahmat itu Allah memiliki sifat rahmat, dan ketika berkaitan dengan makhluk, ia merahmati siapapun yang ia kehendaki. Berarti ini fi'li. Di rahmatnya ada sifat dzatiyahnya, juga sifat fi'liyah.
Ya, dan ini ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma. Semuanya disebutkan tentang hal ini. Dan tadi rahmat itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau rahmat yang umum itu mencakup seluruh makhluk. Adapun rahmat yang khusus ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan rahmat terhadap orang-orang yang beriman ini rahmat yang khusus dan yang lebih agung. Karena berupa rahmat keimanan, keagamaan, dan juga mencakup dunia juga. Nah, rahmat umum kan semuanya dapat. Rahmat khusus hanya untuk yang beriman. Berarti yang umum dia dapat juga, yang khusus dia dapat lebih. Makanya rahmat khusus itu lebih besar daripada rahmat umum. Adapun sifat ghadab, ya, ini adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Ta'ala, dan tentunya berkaitan dengan masyiah. Dan Allah Ta'ala murkanya itu tidak sama dengan murka makhluk. Yang menolak sifat ghadab, sifat murka bagi Allah Ta'ala itu karena mereka menyerupakannya dengan marahnya makhluk. Ya, karena disebutkan bahwa ghadab itu adalah bergolaknya darah di dalam hati, gitu ya. Dan ini tidak layak bagi khalik, sehingga mereka menafikan sifat ini. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu marah. Allah Ta'ala marah. Dan tentunya marah yang dikaitkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama seperti marahnya makhluk, ya, seperti marahnya makhluk. Sehingga penetapan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditahrif, dipalingkan maknanya kepada selainnya. Seperti misalnya marah dimaknai keinginan untuk membalas dendam. Jadi Allah marah itu berarti Allah ingin membalas. Nah, ini penafsiran yang batin. Ya marah saja. Tapi marahnya jangan dibayangkan seperti marah makhluk. Ya, Allah marah itu tidak sama dengan marah makhluk. Dan ingat dalam hadis ini pun, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku. Artinya apa? Rahmat Allah sangat luas. Bahkan ketika seorang hamba melakukan perbuatan yang membuat Allah Ta'ala murka, Allah tidak langsung mengadabnya. Allah memberikannya tangguh, memberikannya kesempatan untuk bertaubat. Ya. Ini rahmat Allah Ta'ala. Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung dihakimi, ya, kalau sudah hakim, tapi Allah beri kesempatan untuk memperbaiki. Bahkan orang-orang kafir pun dibiarkan, istidraj, dibiarkan. Ya, itu pun diberikan tangguh. Sebenarnya diberikan tangguh, nggak langsung dihukum. Ya. Dan ketika Allah Ta'ala, bisa jadi karena sebab yang kecil ia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dan memperbaiki diri. Ya, membunuh 100 nyawa itu bagaimana? Bisa akhirnya mendapatkan hidayah. Sudah bunuh 100 nyawa. Nah, ini Allah Ta'ala rahmatnya demikian luas. Maka faidah dan hikmah dari hadis ini adalah jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita dulu pernah banyak melakukan perbuatan yang mungkin dan itu membuat Allah Ta'ala murka, berupa maksiat, berupa dosa, ingat rahmat Allah sangat luas, gitu ya. Baik, itulah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
kita belajar ini ada faedah manfaatnya. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.